Halo, saya Patricia Larasati dari Manajemen 2019 akan menjelaskan tentang kewargaan digital. Saya mengambil tema dunia maya adalah dunia nyata di balik sosial media. Saya di sini akan memberikan 4 pembahasan, yaitu kewargaan di era digital menurut saya, definisi kewargaan digital, fungsi kewargaan digital, dan contoh kasus atau situasi dan kondisi dari kewargaan digital. Kewargaan digital menurut saya, saat ini semua kegiatan menggunakan era digital. Semuanya menggunakan teknologi karena tidak lain dan tidak bukan itu bisa mempermudah kehidupan. Dengan kata lain membuatnya menjadi lebih instan. Kehidupan sekarang ini telah bergantung pada sektor digital sehingga etika mengenai kewargaan digital menjadi penting. Kewargaan digital menuntut kita dalam menggunakan teknologi digital seperti media sosial. Ketergantungan digital yang tidak dapat dihindarkan itu membuat negara sebagai lembaga negara harus membuat regulasi mengenai kegiatan digital sebagaimana diatur dalam UU ITE tahun 2008 dan tahun 2016 pasal 4, pasal 27-29 dan pasal 30-33. Konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan jika itu melakukan sebab akibat dari apa yang kita lakukan di media sosial akan mendapatkan sanksi. Contohnya dari UU ITE kita akan mendapatkan sanksi pidana. Karena kewargaan digital makin meluas di lingkungan ini, maka kita perlu menyadari konsekuensi dari kegiatan digital kita. Karena setiap tindakan yang kita lakukan pada ranah digital meninggalkan jejak yang disebut jejak digital. Jejak digital ini menjadi tolak ukur literasi digital dan penanda etis atau tidaknya kita dalam menggunakan teknologi digital. Dalam literasi digital, kita harus menghindari segala bentuk hujatan, pelecehan, tindakan sejenis di media sosial. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima dengan verifikasi kebenaran. Kita juga harus tenang dan tidak terbawa dalam perdebatan-perdebatan sepele yang disebarkan oleh orang lain. Penggunaan media sosial yang masif oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran digital, baik norma maupun hukum. Kasus cyberbullying adalah contohnya. Orang dengan mudah mengetik kata-kata kasar pada orang lain dan tidak sadar ada konsekuensi, termasuk konsekuensi pidana setelahnya. Fenomena ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dan penilaian masyarakat bahwa media sosial hanya hiburan semata yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia nyata. Untuk itu, perlu dibangun literasi digital sejak usia dini karena teknologi dapat dengan mudahnya diakses oleh seluruh manusia. Maka, karena itu perlunya untuk memperketat standar penggunaan media sosial seperti batasan umur, report kejahatan, dan identitas diri yang memiliki perlindungan privasi. Lalu masuk ke definisi kewargaan digital. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saya ambil dari kompas.com, kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Lalu menurut brandly.co.id, kewargaan digital adalah sebuah bentuk akan konsep yang dimana kemudian akan digunakan guna untuk melakukan pemberian akan pengetahuan mengenai berbagai macam bentuk penggunaan dan teknologi yang ada di dunia maya dengan baik dan juga benar. Lalu pembahasan dari keduanya, kewargaan digital juga akan dapat dijadikan sebuah definisi sebagai sebuah bentuk dari norma perilaku yang dimana akan tepat dan juga dapat bertanggung jawab dari penggunaan teknologi. Selain itu, melakukan pengimplementasian dari penggunaan teknologi dari dunia maya yang dimana akan lebih baik dan juga lebih benar. Beberapa contoh dari kewargaan digital adalah 1. Melakukan pemilihan kata yang dimana sangatlah tepat dan juga baik pada saat melakukan sebuah komunikasi. 2. Tidak melakukan penyinggungan terhadap berbagai macam pihak lainnya. 3. Tidak akan memberikan dan juga membocorkan berbagai macam informasi rahasia yang ada di masyarakat. Di kehidupan nyata, kita memiliki kewarganegaraan yang berdasarkan pada negara asal kita. Lalu bagaimana dengan dunia maya, internet atau sosial media yang kita jelajahi setiap hari? Di dunia maya, kita cenderung bebas berpendapat maupun berperilaku sehingga seringkali terjadi penyimpangan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuklah konsep kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital membuat setiap warga digital atau pengguna perangkat digital untuk menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab sama halnya seperti di kehidupan nyata. Lalu masuk ke fungsi kewargaan digital. Di sini saya mengambil 6 action, yaitu yang pertama, menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab.
2. Membantu proses interaksi. 3. Menciptakan keamanan digital. 4. Menambah pemahaman dalam menggunakan media digital. 5. Terbukanya peluang bisnis. 6. Akses informasi yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi kewargaan digital. 1. Menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab. Walau dunia digital adalah dunia maya, namun dunia digital berdampak secara langsung ke kehidupan nyata manusia. Netizen atau sebutan warga digital bisa berkomentar apa saja tanpa memikirkan efek komentar yang ia berikan. Disinilah tugas kewarganegaraan digital yang mengatur agar warga digital dapat bertanggung jawab atas semua hal yang dia lakukan di dunia maya. Kewarganegaraan digital akan menghindari terjadinya cyberbullying dan cyber harassment atau pembulian dan pelecehan di dunia maya. Sehingga perlakuan yang menyangkut keduanya bisa dilaporkan dan diproses secara hukum. Dengan adanya kewarganegaraan digital juga menghindarkan adanya isu mengenai SARA maupun hal-hal berbau pornografi. Kewarganegaraan digital akan membuat warga digital berpikir apakah hal ini jelas kebenarannya dan bukan hoax, apakah ini pantas untuk disebarkan, apakah hal ini sopan dan tidak menyakiti orang lain, apakah betul hal ini penting untuk disebarkan, sehingga menuntut kita pada penggunaan internet yang sehat dan nyaman. Lalu yang kedua ada membantu proses interaksi. Kewarganegaraan digital membantu proses interaksi antar warga digital di seluruh dunia dengan aman, nyaman, dan kondusif. Dilansir dari Death Reportal, internet menghubungkan sekitar 4,72 miliar orang pada April 2021 atau sekitar sepertiga populasi manusia di muka bumi. Manusia dapat saling berkomunikasi dengan mudah tanpa dibatasi tempat dan juga waktu, memungkinkan kita menghubungi orang asing di belahan bumi, melihat fenomena alam di seluruh dunia, menyimak berita yang terjadi di negara lain, memperoleh ilmu yang dikembangkan di negara lain, hingga mengetahui kabar orang-orang terdekat yang tinggal jauh dari tanah air. 3. Menciptakan keamanan digital. Kewarganegaraan digital menciptakan keamanan serta menghindari permasalahan dari dunia maya. Kewarganegaraan digital memberikan hak, kewajiban, hukum, serta keamanan bagi para pengguna media digital. Hal ini menghindarkan terjadinya pencurian data, password, file, nomor kartu kredit, PIN ATM, dan data lainnya yang bisa menyebabkan kerugian. Kewarganegaraan digital diharapkan mampu melindungi warga digital dari segala macam cybercrime. Dilansir dari Interpol, kejahatan dunia maya berkembang dengan sangat cepat, dengan tren baru yang terus bermunculan. Contoh cybercrime adalah konten ilegal, penyusupan data atau hacking, sabotase digital, kejahatan informasi pribadi, perusakan sistem keamanan, dan pembobolan kartu kredit. 4. Menambah pemahaman dalam menggunakan penggunaan media digital. Dengan adanya kewarganegaraan digital, pengguna media digital dapat pemahaman yang lebih baik dan tidak sekedar menggunakannya saja. Tidak hanya generasi muda, generasi yang lebih tua akan lebih memahami penggunaan media serta perangkat digital. 5. Terbukanya peluang bisnis. Internet yang sehat akibat adanya kewarganegaraan digital membuka luas peluang bisnis. Dunia digital menghubungkan semua manusia dari segala penjuru dunia, memberikan jangkauan bisnis yang lebih luas dan beragam. Terbukanya peluang bisnis yang akan menaikkan pendapatan juga membantu mengentaskan kemiskinan. Yang terakhir adalah 6. Akses informasi yang berkualitas. Dengan adanya kewarganegaraan digital, akses informasi yang bermutu dan berkualitas akan semakin mudah dan bijaksana. Informasi dapat berupa artikel, buku, jurnal, berbagai ulasan sejarah, berita, hingga hukum yang berlaku. Dengan adanya akses informasi yang berkualitas dan tidak melanggar hak cipta, dapat mencerdaskan dan memberikan pola pikir yang baik bagi negara. Pada zaman dahulu, kita akan kesulitan mencari sumber materi karena internet belum seperti sekarang. Namun sekarang kita dapat mencari apapun di internet dengan sumber yang kredibel. Adanya kewarganegaraan digital juga menghindarkan warga dari informasi yang buruk, misalnya seperti berita bohong atau hoax, foto-foto rekayasa, dan hasutan yang membahayakan kedaulatan baik dari segi politik, pemerintahan, agama, ras, maupun status sosial. Lalu masuk ke dalam contoh kasus situasi dan kondisi. Saya di sini mengambil cyberbullying atau intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet atau dunia maya. Di sini saya mengambil contoh Aurel Hermansyah mendapat bully dari akun Instagramnya dengan cara dicaci maki ganjen dan lain-lain lalu dihina melakukan operasi plastik. Lalu contoh kedua mengambil contoh dari Bertrand Peto yang mendapatkan cyberbully dengan cara diedit fotonya menjadi hewan dan disumpah mati. Karena kedua orang tua mereka tidak terima,
Mereka melaporkan itu ke polisi masing-masing dan melakukan tindak pidana kepada pelaku. Diketahui dari korban Aurel Hermansyah, pelakunya masih SD, dan Bertrand Peto, pelakunya di bawah umur 17 tahun. Di sini kita tahu bahwa mereka semua membutuhkan literasi digital sejak dini, kewargaan digital sejak dini. Nah, kenapa saya mengambil contoh dunia maya adalah dunia nyata di balik sosial media? Karena apa yang kita tunjukkan di sosial media dan dunia maya adalah cerminan dari dunia nyata kita. Sekian penjelasan saya mengenai kewargaan digital. Terima kasih.